Setiap awal tahun ada satu ritual yang hampir selalu kita ulang. Kita menulis resolusi tahun baru dengan penuh harap. Angka-angka baru, target baru, versi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Ada optimisme di situ. Seolah dengan menuliskannya, hidup kita otomatis akan bergerak ke arah yang kita inginkan. Tapi coba jujur deh, selama ini berapa banyak dari resolusi itu yang benar-benar mewujud di akhir tahun? Lalu apa yang salah? Banyak profesional dan pengusaha yang saya temui punya niat yang sangat baik. Mereka ingin hidupnya lebih tertata, karirnya naik kelas, bisnisnya berkembang, tumbuh, kesehatannya lebih terjaga. Maka resolusi pun dipenuhi dengan target omset sekian, jabatan sekian, berat badan sekian, jam kerja yang lebih rapi, dan lain sebagainya. Semua tampak logis, terukur, dan juga rasional. Masalahnya bukan pada niat itu. Masalahnya adalah kita sering menyederhanakan perubahan hidup seolah hanya soal mengganti angka dan tujuan. Padahal yang paling menentukan hasil bukanlah target, melainkan pola hidup yang kita jalani setiap hari. Tanpa sadar, kita mengulang kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Pola kerja yang melelahkan, pola istirahat yang berantakan, pola emosi yang reaktif, pola pengambilan keputusan yang impulsif. Setiap akhir tahun kita heran, kok kejadiannya mirip lagi ya? Lalu kita menyebutnya nasib. Kita bilang, ya emang takdirnya begini. Padahal kalau kita mau sedikit mundur dan melihat lebih luas, semua itu ada polanya. Resolusi akan selalu kalah bukan karena kita malas. Karena kebiasaan lama tetap berjalan tanpa pernah dibaca dan disentuh. Dan disinilah akar masalahnya. Resolusi adalah keputusan sadar. Ia lahir dari niat baik yang muncul di momen reflektif. Tapi pola adalah sistem otomatis. Ia bekerja diam-diam, mengarahkan kita tanpa perlu izin dari pikiran sadar. Ketika resolusi bertabrakan dengan pola, hampir selalu pola yang menang. Lingkungan kita, rutinitas kita, cara kita merespon tekanan, semua itu seperti rel yang mengarahkan kereta hidup kita. Kita boleh ingin kemana aja, tapi selama relnya tidak berubah, arah akhirnya akan sama. Bayangkan hidup seperti sebuah gerakan. Banyak dari kita merasa sudah bergerak, sudah sibuk, sudah maju. Tapi bergerak tidak selalu berarti naik. Ada perbedaan besar antara mendaki dan menggelinding. Menggelinding terasa mudah, bahkan terasa cepat. Tapi ia selalu mengikuti kemiringan. Ia tidak memiliki arah, ia ditarik oleh lingkungan. Mendaki berbeda. Ia butuh kesadaran, tenaga, dan arah yang jelas. Tanpa arah, hidup kita bisa terasa aktif, penuh agenda, penuh pencapaian kecil, tapi sebenarnya itu hanya menggelinding mengikuti gravitasi kebiasaan lama. Di titik ini, awal tahun seharusnya tidak kita gunakan sekedar untuk menambah target, melainkan membaca pola, melihat ke belakang dengan jujur. Pola apa yang membuat kita sampai di titik ini? Pola mana yang membawa kebaikan dan layak diperkuat? Pola mana yang diam-diam menggerogoti energi, relasi, dan makna hidup kita? Riset yang benar bukan tentang memaksa diri lebih keras, tapi memperbaiki arah. Karena ketika arah sudah benar, target akan menemukan tempatnya sendiri. Banyak orang merasa gagal menjalankan resolusi, lalu menyalahkan diri. Merasa tidak cukup kuat, tidak cukup konsisten. Padahal seringkali masalahnya bukan pada dirinya, melainkan pada sistem hidup yang tidak pernah disentuh. Kita berharap hasil berbeda dari pola yang sama. Kita ingin panen baru, tapi tanahnya tidak pernah diolah ulang. Kita lupa bahwa hidup ini bekerja dengan hukum sebab akibat yang sangat jujur. Apa yang kita ulang, itulah yang kita perkuat. Maka jika tahun lalu ada resolusi yang gagal, jangan buru-buru menghakimi diri. Bisa jadi itu bukan karena Anda malas, tapi karena Anda lupa membaca arah hidup Anda sendiri. Lupa melihat bahwa sebelum bicara seberapa cepat kita berlari, kita perlu memastikan kemana kita sedang menuju. Di awal tahun ini, izinkan diri Anda melakukan satu hal yang sering terlewat. Berhenti sejenak dan membaca pola. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk memahami diri dengan lebih jernih. Dan dari sana, perbaiki arah. Setelah itu, baru tetapkan target di arah yang benar. Karena hidup yang bergerak dengan arah yang tepat tidak hanya terasa lebih efektif, tapi juga lebih utuh dan bermakna.